Halo, 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 sobat ngelamun. Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Oke, sobat ngelamun, di video kali ini saya akan membahas satu film action terbaru ya guys ya, yang rilis pada tanggal 21 Januari 2025 ya guys ya. Film ini merupakan franchise ke-11 dari film Sniper ya guys ya. Film ini ialah Sniper The Last Stand. Film ini menceritakan tentang seorang legenda sniper Amerika yang harus turun gunung untuk menangkap seorang pembuat senjata biologis ilegal yang sangat berbahaya bagi negara ya guys ya. Bagaimanakah aksinya? Langsung aja kita gaskeun. Oke sobat ngelamun, film dibuka dengan dua orang yang sedang mengintai sebuah markas. Markas tersebut adalah markas seseorang Rusia yang bernama Ryker Karpalov. Kita panggil saja Kavalov ya guys ya. Dimana ini orang sering membuat senjata nuklir atau biologis yang untuk menghancurkan atau senjata perang yang akan dijual bagi negara-negara yang membutuhkan jasanya. The ones on the ground won't see them go down. That's the order of shots. Operasi ini dinamakan sebagai Operasi Phoenix. Operasi ini dilakukan dikarenakan supaya senjata biologis tersebut tidak jatuh pada musuh Amerika. Operasi ini dipimpin oleh Sersan Modise dan dibagi menjadi 4 tim, di mana tim C bertugas untuk mengamankan parkiran agar tidak ada yang lari dari tempat tersebut. Sedangkan tim A akan mencari target utama mereka. Sedangkan tim D bertugas untuk mengamankan ruang amunisi atau ruang persenjataan. Kini tim B dan tim A merangsak masuk dan menghabisi seluruh penjaga di sana. Sedangkan posisi di tim C, seseorang pria meminta untuk meninggalkan posnya dan membantu pertempuran tim B dan tim A. You'll never get out of Costa Verde alive. You came all this way for nothing. Tim A dan tim B berhasil menemukan keberadaan Kovalov dan yang terjadi. Kemudian scene berpindah ke 48 jam sebelum penyerangan atau operasi Phoenix, di mana memperlihatkan landasan udara dan penjemputan seseorang sersan atau legenda penembak jitu Amerika yang bernama Brandon Beckett yang dilakukan oleh Kapten Medici. My father, and I know you were framed for his death. Di sini Kapten Medici memberitahu sersan tentang penemuan sebuah markas Kovalov. Yap, yang kita lihat di awal scene tadi. Rosenberg, I expect to find you in this place. Ternyata di tempat ini pula terdapat teman dari Brandon yaitu Rosie. Kemudian Rosie juga menceritakan asal mula ditemukan markas Kovalov sambil mereka melakukan tur di markas. This is Hera. This is Hilo. Lalu kemudian Brandon pun diperkenalkan kepada Hera dan Hilo. Ia adalah seorang saudara kembar. Kemudian setelah itu scene memperlihatkan semua anggota sedang melakukan sesi latihan di sebuah labirin. As a weapons designer, so we need to be prepared for whatever they might throw at us. Kemudian Angel dan Kapten Modise di sini sedang menjelaskan tentang kondisi markas dari Kovalov. Kemudian seseorang prajurit menanyakan kenapa prajurit Phoenix lainnya tidak ikut dengan kita melakukan penyerangan. Kemudian Kapten Medici menjawab, mereka dipersiapkan untuk melakukan penyerangan kedua atau bantuan di akhir. Kemudian setelah itu Brandon memberikan pengarahan kepada Albert untuk menjadi seorang penembak jitu yang dapat diandalkan oleh negara. Kemudian mereka pun melakukan makan siang dan membangun komunikasi dengan baik. Kemudian Albert dan Brandon bertukar cerita perihal pengalaman yang sudah mereka lalui saat berperang. He died in combat under Mudisa's command. Sedangkan di sisi lain, Rosie menanyakan perihal anaknya Angel. Kemudian Brandon dan Nova sedang berbincang perihal musik yang mereka sukai, yang bertujuan untuk mencairkan suasana. From ever selling a weapon or taking a life again.
Sebelum mereka ke medan peperangan, Kapten Medici berpesan kepada Brandon untuk menjadi guru pembimbing bagi Albert agar Albert dapat menjadi penembak jitu handal. Pada malam harinya, Brandon langsung mengajak Albert untuk mengintai seseorang. Lalu kemudian ia memberitahu Albert bahwa seorang penembak jitu itu bukan sekedar untuk menarik pelatuk dan membunuh seseorang. Ia harus pintar mengambil keputusan yang terbaik untuk tim. Kemudian setelah itu Albert menanyakan tentang jenjang karir yang ditempuh oleh Brandon. Kemudian waktu penyerangan pun tiba dan mereka pun mempersiapkan segalanya. Kemudian scene berpindah setelah terjadinya ledakan di awal scene tadi. Lalu suara Brandon pun terdengar. Ia meminta update kondisi yang terjadi di dalam. Nampaknya semua orang yang berada di tempat tersebut terlihat baik-baik saja. Entire compound shook like there was some kind of an earthquake. Is everyone okay? Mereka pun berbincang perihal rencana apa yang akan dilakukan setelah ini. Namun tanpa diduga Kapten Medici terkulai lemas jatuh tak berdaya. God damn it! No. Nadia. Namun hal aneh pun terjadi ketika semua orang yang berada di dalam ruangan ketika ledakan tersebut terjadi, mereka berguguran dan meninggal dunia. Seketika itu semua orang yang berada di tempat tersebut pesimis bahwa misinya akan gagal. Namun di sini Brandon menguatkan teman-temannya dan mengajak mereka untuk mencari tahu penyebab dari kematian rekan-rekan mereka. Kemudian mereka memeriksa sebuah komputer yang berada di ruangan tersebut, di mana mereka mengetahui jika ledakan dan getaran tersebut disebabkan oleh sebuah alat di mana gelombang frekuensinya merusak kinerja otak manusia dan akan membunuhnya secara perlahan-lahan. Headaches and blackouts when it was used on them. And this is the Kemudian kepemimpinan diambil oleh Brandon, di mana ia meminta semua rekan-rekannya membantunya untuk menghentikan informasi tentang keberadaan senjata tersebut, di mana ketika senjata tersebut ditemukan atau dibeli oleh pihak musuh maka berdampak sangat berbahaya kepada kelangsungan negara. But if you do, I will show you how the 6 of us become 60. Di mana mereka akan melakukan suatu pertahanan, di mana Nova akan mendownload semua sistem yang berada di tempat tersebut dan akan meledakannya bersama tempat tersebut. Dan yang lain akan mengulur waktu pasukan musuh yang akan berdatangan ke tempat tersebut. Di sini nampak raut ketakutan di setiap anggota Brandon, dikarenakan sisa pasukan mereka berjumlah 6 orang dan mereka harus menahan ratusan orang yang akan datang ke sana. Sedangkan bantuan akan datang 3 jam lamanya. People like us, we run towards danger if it means helping others. Kemudian mereka pun sudah berada di posnya masing-masing, di mana mereka akan melakukan pertahanan sampai titik darah penghabisan. Kemudian tak lama dari itu pasukan musuh pun berdatangan ke tempat ini. Mereka pun langsung melemparkan beberapa bom asap ke arah musuh. Dan mereka pun harus bergerak secara hati-hati karena jumlah musuh sangat banyak. Nampaknya mereka dapat mengimbangi serangan-serangan yang dihasilkan oleh musuh, termasuk Hera yang memperlihatkan keahlian bela dirinya. Di mana ia sedang terkepung oleh 7 orang prajurit musuh di dalam kolam. Ia pun menghabisinya satu persatu dengan menggunakan kapak kembar milik ia dan Hilo.
Di tengah pasukan yang terpojok, salah satu pasukan musuh pun datang dengan menggunakan senjata mesin, dan yang terjadi di tengah kerusuhan yang disebabkan oleh musuh yang membawa senjata mesin, Angel pun harus lari dari tempat persembunyiannya. Di tengah Angel yang terpojok, ia mau tidak mau harus menghadapi seseorang pasukan perempuan yang menggunakan tutup mata. Angel pun harus dibuat kalang kabut dan hampir kewalahan menghadapinya. Namun pada suatu momen ia dapat mengembalikan keadaan. Dikarenakan musuh yang berdatangan sangat banyak, Brandon menyuruh seluruh anggotanya untuk bergegas menuju titik kumpul yang sudah ditentukan. Sementara itu, Nova proses downloadnya hampir selesai, dan ia akan menguploadnya di sebuah flashdisk yang akan diberikan kepada pemerintahan. Sementara itu, Roji menghabisi seluruh pasukan musuh yang ada di depannya. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Roji, sangat mudah ia menaklukkan seluruh pasukan musuh. Begitu pula dengan Brandon. Dan di sisi lain, sejumlah pasukan musuh mulai mendekati ruang server, di mana Nova akan meledakkan terowongan yang ada di sana. Di sisi lain, Brandon terdesak karena ia terus ditembaki oleh pihak musuh. Akibat ledakan di terowongan, semua lampu pun menjadi mati, dan yang terjadi naas sekali. Akibat kegelapan, Hera halus gugur di medan pertempuran. Sementara itu, Brandon harus mendapatkan luka tembak di perutnya. Ia pun mulai lemas dan kehilangan banyak darah. Di sisi lain, Nova juga harus mendapatkan luka tembak yang cukup banyak. The Phoenix Rebellion will rise, and the true Diaz name will always be remembered. Berkat kerjasama tim, mereka semua pun berhasil meledakkan lab tersebut. Namun hal buruknya, pasukan musuh masih saja terus berdatangan. Di sini, Brandon menyuruh rekan-rekannya untuk melarikan diri dan menyampaikan informasi kepada pemerintahan, sedangkan ia akan mengalihkan perhatian musuh-musuhnya. Namun Rosie menolak untuk pergi, dan ia akan tetap memilih bersama Brandon mengalihkan perhatian musuhnya. Dengan sisa tenaga yang tersisa, mereka akan menghadapi sisa pasukan musuh. Namun yang terjadi, pasukan bantuan dari Phoenix pun datang tepat waktu. Brandon dan pasukannya pun dapat terselamatkan, termasuk Nova, namun kondisinya pun sangat parah. Setelah penyerangan selesai dan misi komplit, Brandon dan Roji pun memutuskan untuk pergi. Bagaimana, seru bukan perjalanan seorang legenda sniper? Jika kalian ingin melihat aksi-aksi keren selanjutnya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.